Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama BNI Sekuritas. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah bersama dengan William Siregar dari Equity Analyst BNI Sekuritas. Selamat sore, Bang Will. Selamat sore. Ya. Iya, kita lihat penguatan indeks kita sore hari ini lumayan signifikan, bahkan ada sempat tadi hampir 2% ya kenaikan indeks kita. Nah, apakah memang dari Biden effect ini sendiri sangat besar pengaruhnya kepada indeks kita? Jadi sebenarnya seperti ini ya, kalau misalnya kita bilang Biden effect, memang itu salah satu faktor, tapi bukan yang utama gitu ya. Perlu diketahui juga bahwa faktor utama yang memang sudah dinantikan oleh investor yang direspon positif sangat kuat sekali oleh market, mulai dari market US sampai market Indonesia, itu adalah terkait sama perkembangan vaksin. Baik. Dan memang kemarin sudah dideklarasikan sudah mendekati ya ke tahap final gitu. Jadi lebih melihat faktor utamanya lebih ke arah vaksin sih sebenarnya, seperti itu. Apakah memang untuk sentimen vaksin ini akan bertahan lama atau hanya untuk sementara, Bang Will? Ya, jadi sebenarnya kalau berbicara vaksin tentu ini multidimensi ya pembicaraannya seperti itu. Tapi memang secara garis besar kalau memang ini sesuai dengan schedule gitu, bahwa memang vaksin akan segera dirilis dan akan didistribusikan secara maksimal, tentu jangka panjang akan sangat bagus sekali gitu ya. Tapi memang berdasarkan data dan fakta di lapangan gitu ya, setelah kita baca juga bahwa vaksin ini sendiri memang akan ada kendala nanti di distribusinya gitu ya, karena memang vaksin ini tidak bisa bertahan pada suhu tertentu yang lebih panas dari beberapa derajat gitu. Artinya memang saya pikir masalah yang akan dihadapi oleh market ke depannya adalah bukan dari masalah ini ya, soal vaksinnya sendiri, tapi akan lebih ke arah bagaimana distribusinya, khususnya bagi negara-negara emerging market ataupun negara-negara yang memang suhunya tidak sesuai sama schedule yang dianjurkan oleh penemu vaksinnya seperti itu. Jadi mungkin masih ada, saya pikir, problem-problem yang akan kita hadapi ke depan, tapi setidaknya dengan kehadiran vaksin sedikit memberikan ini ya improvement pada perkembangan yang seperti kita tahu bahwa di tahun 2020 ini kita sudah mengalami ini ya sentimen ekonomi yang signifikan. Dengan ada hadirnya vaksin, setidaknya itu bisa mampu meredakan tekanan-tekanan resiko jangka pendek gitu. Jadi itu sih yang pertama harus kita apresiasi dulu sama market ya, oleh market seperti itu, dengan adanya vaksin ini seperti itu. Kalau kita melihat nilai transaksi untuk hari ini, apakah sudah terlihat bagaimana optimisme dari para investor? Jadi sebenarnya kalau kita lihat total transaksi hari ini memang baik, ya cukup signifikan, tetapi kami pikir ini belum terlalu signifikan gitu, karena kita lihat di market Amerika Serikat sendiri saja kemarin ditutup di atas 3%. Artinya market Indonesia mungkin bisa juga inline lah gitu ya, bisa apresiasi sama seperti itu. Tapi yang menarik memang market kita hari ini tidak terlalu tidak terlalu menggambarkan euforia adanya vaksin ini gitu. Jadi memang saya pikir market masih melihat kecenderungan resiko-resiko lain, khususnya resiko-resiko dari penurunan ekonomi karena adanya penurunan GDP yang memang diekspektasikan pemerintah di kuartal 4 bakal minus, dan juga beberapa resiko lainnya seperti itu. Jadi seperti kurang agresif aja gitu ya merespon dari penguatan dari vaksin ini sendiri seperti itu. Apakah termasuk soal laporan kinerja emiten yang akan dirilis mungkin oleh banyak perusahaan? Ya, jadi sebenarnya kinerja emiten ini sudah di price in ya sama market ya dari bulan Agustus lalu ya, bahwa memang investor atau market ataupun analis sudah mengekspektasikan bahwa memang di kuartal ketiga ini market kinerja emiten akan turun gitu ya, dan itu semua sudah di price in sama harga saham di bulan Agustus lalu. Gitu. Jadi saya pikir untuk kinerja hal ini tidak akan terlalu berdampak signifikan gitu. Jadi investor lebih melihatnya forward looking, khususnya terkait sama adanya penemuan vaksin. Ya, dan yang diekspektasikan juga akan adanya improvement pada di kuartal 1 2021 ya gitu, di pemulihan ekonomi yang akan terjadi. Karena memang sekali lagi market masih kembali mengekspektasi kuartal 4 masih akan minus secara GDP. Gitu. Baik, kalau kita melihat sektor yang masih sangat prospektif hingga saat ini, apakah pertambangan ini termasuk, Bang William? Ya, pertama kita melihat dulu ya, kalau misalnya sektor yang paling menarik, pasti semua sektor menarik, karena semua sektor pasti sudah turun selama tahun 2020 gitu. Jadi memang secara valuasi sudah sangat murah,
Tetapi kalau misalnya kita lihat dari momentum adanya lahirnya vaksin dan juga kita lihat seperti hari ini kan asing masuk ya 1,67 triliun gitu Ya, kurang ya. lebih. Nah biasanya memang asing sangat memburu saham-saham blue chip yang memang sudah turun signifikan gitu selama year to date saat ini. Jadi banyak sekali asing lebih mengapresiasi saham-saham sektor misalnya sektor perbankan dan juga sektor consumer dan juga sektor-sektor utility dan sebagainya gitu dibanding komoditas gitu. Walaupun komoditas cukup murah gitu. Jadi memang secara outlook kami pikir dengan hadirnya masuk asing ke Indonesia, sektor-sektor big caps atau LQ45 akan lebih diapresiasi gitu. Jadi saya pikir lebih ke arah sektor perbankan sih untuk saat ini yang agak sedikit lebih Ya, menarik. untuk big caps dari sektor perbankan, rekomendasi Anda apa? Jadi memang kalau misalnya kita lihat dari BNI Sekuritas sendiri kita masih masih rekomendasi buy untuk saham seperti Bank BCA dan Mandiri seperti itu ya. Memang kita lihat secara year to date performanya sudah turun signifikan dan kita juga lihat NPL-nya juga sudah mulai sudah mulai recovery secara perlahan gitu dan banyak sekali langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh perbankan. Jadi saya pikir tanda-tanda pemulihan itu sudah mulai terjadi gitu ya dan kita aspek adanya pemulihan ekonomi secara bertahap di tahun 2020 di kuartal 4 ataupun di kuartal 1 tahun 2021 seperti itu. Kalau Anda mengatakan sebenarnya investor sudah price in terhadap kinerja emiten ya, bahwa nantinya kuartal 4 kemungkinan akan kembali masih minus begitu. Tapi sebenarnya kalau Anda melihat tren IHSG kita apakah akan menguat di level psikologis 5.100 atau seperti apa Bang William? Ya, jadi sebenarnya begini ya, sekali lagi memang market kita ini kan cenderung forward looking gitu ya. Jadi apapun yang terjadi di tahun 2020 ini itu sudah diprice in sepenuhnya pada penurunan di bulan Agustus lalu dan juga bulan Maret lalu seperti itu ya. Jadi memang saat ini market itu lebih fokus di tahun 2021, pemulihan tahun 2021 seperti itu. Nah, untuk kuartal 4 sendiri memang kita aspek sekaligus sama pemerintah di aspek juga bahwa memang ada penurunan masih akan terjadi di kuartal 4 gitu ya, masih minus gitu. Tapi kami pikir memang investor sudah melihat lebih ke depan lagi di tahun 2021 sehingga apapun yang akan terjadi di kuartal 4 itu tidak akan terlalu berdampak signifikan terhadap ekspektasi oleh market karena sepenuhnya sudah di price in sama ekspektasi oleh analis dan juga market seperti itu. Baik, apakah artinya ini juga besok IHSG kita akan kembali ke zona hijau? Oke, jadi kalau misalnya kita melihat pergerakan besok sebenarnya masih sangat susah ya untuk untuk kita ekspektasi. Tapi memang kalau misalnya kita lihat tren euforia tentang Biden dan juga kenaikan harga minyak dan ada penemuan vaksin juga masih terjadi gitu, saya pikir besok masih akan ada pola gap up gitu ya, ataupun pelanjutan penguatan gitu ya. Seiring juga kita melihat memang di bulan November ini secara rata-rata 5 tahun terakhir kan agak lebih cenderung mix ya, agak cenderung menguat gitu. Sehingga kita pikir di bulan November hingga Desember market masih akan cenderung bullish gitu. Jadi saya pikir sentimennya sudah agak lebih mereda di bulan November ini dan akan lebih baik di bulan Desember nanti. Jadi rata-rata saya pikir dengan ada penemuan vaksin juga, berita tentang penemuan vaksin, dengan ada selesainya US election, jadi saya pikir sentimentalnya akan lebih positif ke depannya. Prediksi Anda di level berapa Bang William akan bergeraknya support and resistance? Ya kalau misalnya kita lihat sampai akhir tahun ya, kita masih expect market itu masih di 5550 yaitu target pertama kita gitu. Dan saya pikir dan kami pikir dari BNI Sekuritas itu juga akan inline ya, akan sesuai sama ekspektasi kita mengingat sentimennya sudah bagus dalam beberapa waktu terakhir terkait sama vaksin gitu ya. Jadi untuk sekarang kita masih maintain di 5550 dan kita expect juga tahun 2021 akan lebih besar pemulihannya seperti itu dan target indeks bisa akan lebih cepat untuk mencapai level 6.000 kembali seperti sebelum pra pandemi COVID-19 seperti itu. Baik, terima kasih untuk informasinya sore hari ini William.